الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مصالح الأمة في الضلال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم ونفسي على طاعة الله لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عيدا وأصل الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadirin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada akhir tahun miladiah ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah seperti ini senantiasa konsisten kita lakukan, istiqamah kita melakukannya, dan kita tidak pernah lupa untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengajarkan kepada kita kebaikan. Mudah-mudahan kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kebaikan dan kebenaran yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib berwasiat kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada diri pribadi, mari kita tingkatkan kualitas ukhuwah kita. Mari kita tingkatkan persaudaraan di antara kita. Mudah-mudahan dengan adanya ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kokoh, insya Allah kita akan senantiasa saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita terbebas dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan diri kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Islam kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu punya perhitungan bulan tersendiri yang dinamakan dengan bulan Hijriah, di mana awal bulan Hijriah itu dimulai dengan bulan Muharram. Maka di situ, di setiap awal dan akhir bulan, senantiasa kita dianjurkan agar supaya kita banyak-banyak berdoa, bertaubat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hari ini adalah hari terakhir, Jumat terakhir di tahun 2021, dan insya Allah kita akan memasuki tahun 2022. Maka pantaslah kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bertaubat? Karena kita yakin dan percaya sebagai manusia biasa, maka tentu di tahun 2021 ada saja kehilapan, kesalahan yang kita lakukan, apakah itu kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Kenapa kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan di tahun 2022 kita semakin banyak melakukan kebaikan,
kita akan dijauhkan dari musibah, kita akan dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari narkoba generasi-generasi kita, dijauhkan dari perselisihan. Maka pantas kita harus banyak berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun 2022 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun 2021 tentunya kebiasaan saudara-saudara kita umat Islam biasanya senantiasa berpesta untuk memperingati daripada tahun baru Miladiyah. Biasanya di malam tahun baru itu akan banyak acara. Apakah ini menjadi permasalahan dalam agama Islam? Tentunya hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, silakan melakukan kegiatan-kegiatan, akan tetapi jangan bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Bolehkah di malam tahun baru kita bakar-bakar ikan? Boleh. Boleh. Bagi umat Islam, bolehkah bakar ikan di malam tahun baru? Boleh. Tetapi jangan disisipi dengan hal-hal yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa-biasa saja. Bolehkah kita berbahagia, bergembira untuk menyambut tahun 2022? Boleh. Tetapi jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tidak dilarang. Mau bakar ikan, mau bakar jagung, silakan. Ya. Yang penting jagungnya jangan jagung orang yang kita bakar. Yang halal yang kita lakukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alangkah indahnya tatkala kita memperingati tahun baru. Misalnya di akhir tahun 2021 untuk berjumpa dengan tahun 2022, mari kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar supaya kita terhindar dari musibah, meminta agar supaya generasi-generasi kita insyaallah menjadi generasi emas, menjadi generasi yang mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih baik. Di akhir tahun 2021, mari kita berjumpa dengan tahun 2022 dengan banyak-banyak bersedekah. Apakah itu dengan ucapan, apakah itu dengan perbuatan, atau dengan harta. Pun hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang lebih baik. Tetapi bagi saudara-saudara sekalian umat Islam yang istilahnya mau berbahagia, mau menyambut tahun baru 2022, selain daripada zikir doa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Yang penting tidak bertentangan dengan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk berjumpa dengan tahun 2022, maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita melihat kembali tahun 2021. Begitu banyak bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kejadian-kejadian yang kita dengar dan kita lihat. Apakah itu menimpa pada pribadi kita? Apakah itu menimpa daerah kita? Atau menimpa daerah orang-orang yang ada di luar kita? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita melihat, kita renungi, kenapa mesti terjadi hal-hal seperti itu? Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Apakah sengaja Allah menurunkan bencana untuk menyiksa hambanya? Tentunya perlu kita baca, perlu kita perhatikan. Ini kadang-kadang kalau ada bencana seperti itu, seakan-akan ada saudara-saudara kita yang berpikir bahwa Allah tidak sayang lagi kepada kita. Padahal hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah,
bencana itu datang diakibatkan dari ulah kita sendiri. Allah tidak pernah mendatangkan bencana tanpa kita minta. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita tidak minta dengan perkataan, tetapi kita minta dengan perbuatan. Memang betul, tidak ada di antara kita yang meminta kepada Allah, ya Allah, turunkan bencana di sini ya Allah. Tidak ada sekalipun. Sejahat-jahat manusia tidak meminta kepada Allah agar supaya dia disiksa, agar diturunkan bencana kepadanya. Tetapi kadang-kadang kita tidak menyadari, perkataan tidak minta, tetapi perbuatan kita meminta. Biasa disampaikan bahwa siapa yang menolong agama Allah maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi coba kita bayangkan hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak umat Islam yang ada di daerah kita, dan berapa banyak yang beribadah kepada Allah, dan berapa banyak yang tidak mau sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya umat Islam senantiasa sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin dan percaya bencana itu akan jauh dari orang-orang yang senantiasa sujud dan rukuk kepada Allah. Tetapi hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh miris bagi kita bila melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentunya masih lebih banyak yang tidak sujud daripada yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lebih banyak. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah dan Masjid Darul Hikmah, saya selaku pribadi mengingatkan kepada kita, mari kita senantiasa mengajak daripada keluarga kita untuk banyak-banyak sujud dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun ia berada. Karena semakin banyak kita sujud, semakin banyak kita rukuk kepada Allah, maka insya Allah Allah akan melindungi kita dan segala bala bencana akan jauh dari kita. Jangan sebaliknya hadirin sidang jamaah. Kenapa saya mengajak kepada kita dan untuk keluarga kita? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di akhir tahun 2021 ini tidak usah kita menghitung-hitung kesalahan orang-orang yang ada di sekeliling kita, tapi mari kita hitung kesalahan kita. Mari kita hitung kesalahan keluarga kita yang nanti di yaumil qiyamah kita akan menanggungnya. Tidak usah kita hitung kesalahannya orang. Tidak usah kita hitung kesalahan tetangga kita, tetapi cukup kita hitung kesalahan kita, kita hitung kesalahan istri kita, kita hitung kesalahan anak-anak kita yang nantinya kita akan tanggung di yaumil qiyamah. Itu yang kita hitung. Ini kadang-kadang kita beda hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kesalahannya sebesar gajah, kesalahan orang lain sebesar semut, tetapi yang sebesar semut itulah yang selalu diangkat dan diangkat sehingga orang-orang terzalimi dikarenakan ulahnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mari di akhir tahun 2021 kita hitung kesalahan kita sehingga menjadi pelajaran, dan di tahun 2022 nantinya tidak akan terulang lagi. Tidak akan terulang lagi hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita istighfar. Makanya di dalam agama Islam para ulama kita mencontohkan kita, setiap kita sudah selesai melaksanakan sholat berjamaah, kita senantiasa mengulurkan tangan kita untuk berjabat tangan. Kenapa? Agar supaya kalau 5 kali sehari semalam kita berjamaah, maka 5 kali sehari semalam kita saling memaafkan di antara satu dengan yang lainnya.
Kita senantiasa saling memaafkan. Kadang-kadang ada saudara kita, kenapa juga selalu harus saling berjabat tangan? Kenapa harus saling memaafkan? Hai manusia, ingatlah bahwa di dalam hati kita tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisikan hati kita tidak ada yang tahu. Kadang-kadang ada yang lewat kita cerita, kadang-kadang ada yang lewat kita ketawa, kadang-kadang ada yang lewat kita mengejek. Itu dosa tidak langsung. Makanya Islam mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa saling memaafkan dari satu dan yang lainnya. Lalu senantiasa kita beristighfar, Astaghfirullahaladzim, Innallaha ghafurur rahim, Astaghfirullahaladzim, Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya karena mungkin kita merasa susah, maka cukup kita berbahasa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku ya Allah, baik yang aku sengaja maupun yang aku tidak sengaja. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Hikmah akan suci bersih untuk berjumpa dengan tahun 2022, sehingga akan diberikan umur yang berkah, diberikan kesehatan yang berkah, diberi pekerjaan yang berkah, serta diberi kehidupan keluarga, semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan daripada khutbah ini, yang pertama, mari senantiasa kita menjadikan pelajaran dari apa yang telah kita lihat dan apa yang telah kita dengar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Apa yang harus kita baca? Bukan hanya yang tertulis, tapi yang tidak tertulis pun harus kita baca. Orang-orang yang ada di sekeliling kita harus kita baca. Istri kita harus baca, anak-anak kita harus kita baca, semua harus kita baca, agar supaya kita menggunakan sesuatu itu sesuai dengan penggunaannya. Kenapa banyak orang yang celaka? Karena banyak orang menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan penggunaannya. Kenapa banyak orang yang merasa dirinya miskin? Karena dia lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhannya. Kenapa banyak orang yang merasa sempit? Karena dia lupa bahwa sesungguhnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia membaca dengan baik, tak kala ia diberi kesempitan oleh Allah, maka ia harus semakin banyak sujud dan rukuk, senantiasa berdoa kepada Allah, maka insya Allah kesempitan itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih susah sedikit, bukannya bersabar, malah mengeluh. Ini orang yang tidak pandai membaca. Kalau orang pandai membaca, dikasih kesusahan, dikasih penderitaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia berusaha keluar dari penderitaan itu dengan sabar. Insya Allah akan dibukakan pintu rahmat oleh Allah, sehingga nantinya ia menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, perbanyak istighfar, karena tidak ada manusia yang bebas dari kehilapan dan kesalahan, baik itu kepada sesamanya maupun kepada Rabbnya maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sebaik-baik manusia adalah manusia yang punya kesalahan, punya kehilapan, akan tetapi dia mengingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kita melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Apapun yang kita minta selama itu kebaikan, maka minta kepada Allah. Jangan pernah malu untuk meminta kepada Allah. Sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, setinggi-tingginya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak malu untuk minta kepada orang, minjam kiri kanan, kenapa kita mau malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kadang-kadang kita berkesah keluh kepada orang, bukan berkesah keluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum", mintalah kepada aku dan aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berpisah dengan tahun 2021 dengan
perbuatan yang baik dengan perkataan yang baik, dan mari kita berjumpa dengan tahun 2022 tentunya dengan perbuatan yang baik dan perkataan yang baik. Jangan pernah lupa untuk selalu saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya, karena itulah sebaik-baik manusia yang senantiasa saling mengingatkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa tawassabil haqq wa tawassabis sabr, dan berpesan-pesan kepada kebaikan, kebenaran, dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Itulah manusia yang tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Biarpun beramal soleh, kalau ia tidak ikhlas maka masih termasuk ke dalam kerugian. Biarpun dia banyak ilmu, tetapi ia tidak amalkan, maka ia pun masih termasuk manusia yang merugi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah فتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على hadirin sudah jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa lakal hajj bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة بعد الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يأمر بالبر والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والله يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.